Halo teman-teman semua, terima kasih karena telah mengklik video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, welcome. Perkenalkan, aku Desya dan aku upload video tentang kisah-kisah di dunia medis. Dan bagi teman-teman yang sudah lama subscribe channel ini, terima kasih banyak. Aku harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah penemuan antibiotik. Nah, pastinya teman-teman semua sudah familiar dengan istilah atau dengan sebutan antibiotik. Karena kalau misalnya ada teman-teman yang sakit, seperti sakit flu ataupun batuk, nah pasti teman-teman akan diberikan resep atau diberikan terapi antibiotik, obat antibiotik. Nah, antibiotik ini merupakan obat yang digunakan untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Begitu teman-teman. Nah, bagaimana kisah sejarah penemuan antibiotik? Langsung saja kita bahas. Nah teman-teman, antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Dan antibiotik yang pertama kali ditemukan adalah penisilin. Dan penisilin ini ditemukan oleh seorang dokter yang bernama Alexander Fleming pada tahun 1928. Dan Fleming menemukannya secara tidak sengaja. Kemudian Alexander Fleming ini lahir pada tanggal 6 Agustus tahun 1881 di Lesfield, Skotlandia. Dan Alexander Fleming ini merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Hugh Fleming dan ibunya bernama Grace Martin. Kemudian Fleming ini menuntut pendidikan di sekolah St. Mary Medical Hospital School dan kemudian dia mengambil spesialisasi di bidang bakteriologi. Kejadian ini berawal saat Perang Dunia Pertama. Nah, saat Perang Dunia Pertama itu, Alexander Fleming juga turut serta membantu dan merawat prajurit-prajurit di Perang Dunia Pertama. Dan Alexander Fleming saat itu dia melihat bahwa prajurit-prajurit di Perang Dunia Pertama, prajurit-prajurit yang terluka ini, mereka diobati dengan menggunakan antiseptik. Jadi luka-luka mereka itu dibersihkan, diobati dengan menggunakan antiseptik yang banyak dan secara berlebihan. Dan antiseptik yang digunakan itu tidak mengobati lukanya, hanya membersihkan saja. Dan justru luka-lukanya itu semakin parah dan semakin menimbulkan infeksi dan banyak prajurit yang meninggal karena infeksi dari luka-luka yang dialami. Kemudian Alexander Fleming ini dia melihat apa yang terjadi dan dia berpikir, dia mengusulkan kepada teman-teman dokternya di medan perang di Perang Dunia I itu. Nah, kemudian dia bilang untuk teman-teman dokternya di sana bahwa kalian gunakan antiseptik ini hanya membersihkan luka bagian luar saja. Antiseptik ini dia tidak membersihkan luka di bagian dalam. Nah, luka-lukanya itu akhirnya infeksi dan infeksinya itu akan semakin membesar. Jadi antiseptik yang digunakan itu gunakan sedikit saja, jangan gunakan terlalu banyak dan berlebihan karena nanti lukanya akan semakin membesar dan akan menimbulkan infeksi. Kalau gunakan antiseptik sedikit saja, maka lukanya luka bagian luar itu akan cepat kering. Namun dia terus berpikir bagaimana dengan luka bagian dalam, karena luka bagian dalam itu harus digunakan obat tersendiri lagi. Namun teman-teman, sayang sekali usul dari Dr. Fleming ini tidak didengarkan oleh teman-teman dokternya di sana. Dan kemudian Fleming ini dia akhirnya berpikir untuk bagaimana dia bisa menciptakan antibakteri untuk menyembuhkan luka di bagian dalam. Karena luka bagian luar kan sudah pakai antiseptik, tapi antiseptik itu tidak mampu untuk menyembuhkan luka bagian dalam. Dia melihat banyak prajurit yang meninggal karena infeksi. Dia lalu tergerak dan dia lalu berpikir untuk mencari antibakteri untuk menyembuhkan luka di bagian dalam, teman-teman. Suatu hari pada September tahun 1928, Dr. Fleming melakukan penelitian untuk kultur bakteri. Nah, bakteri yang digunakan adalah bakteri Staphylococcus. Nah, kemudian di sela-sela penelitiannya, Dr. Fleming ini berpikir untuk mau ambil liburan sebentar. Dan ketika Dr. Fleming pergi berlibur, ternyata dia tidak membersihkan cawan-cawan kultur bakterinya itu, dia biarkan begitu saja, kemudian dia pergi berlibur. Dan ketika Dr. Fleming pulang dari liburannya, ternyata dia melihat bahwa cawan tempat kultur bakterinya itu ternyata ada jamur yang tumbuh di sana. Dan anehnya, ternyata tempat di mana jamur itu tumbuh, bakteri itu tidak berkembang di sana. Jadi di tepi-tepi koloni jamur itu tidak ada bakteri yang berkembang. Namun di tempat di mana tidak ada jamur yang tumbuh, ada bakteri yang berkembang, bakteri tetap berkembang. Akhirnya Dr. Fleming ini berpikir untuk mengambil jamur itu kemudian menumbuhkannya di media murni.
Dan kemudian ketika jamur itu ditumbuhkan, ternyata Dr. Fleming ini mendapati bahwa jamur ini mengandung suatu senyawa yang dapat membunuh bakteri. Kemudian Dr. Fleming pun mengembangkan jamur-jamur itu dan dia meneliti ternyata jamur itu berasal dari genus Penicillium. Nah, kemudian pada tanggal 7 Januari tahun 1929, Dr. Fleming pun menamai senyawa atau obat yang dia temukan itu sebagai penicillin karena diambil dari jamur dari genus Penicillium itu, teman-teman. Nah, teman-teman, Dr. Fleming terus melakukan penelitian untuk mengembangkan penicillin ini. Dan kemudian Dr. Fleming mendapati bahwa jika penicillin ini digunakan dalam jumlah dan jangka waktu yang tepat, maka penicillin ini dapat digunakan untuk menghentikan bakteri penyebab infeksi pada suatu penyakit. Dan kemudian Dr. Fleming pun terus berusaha untuk mengembangkan penicillin ini menjadi suatu antibiotik. Namun sayang sekali, teman-teman, di tengah usahanya untuk mengembangkan obat penicillin ini, Dr. Fleming banyak sekali mendapatkan kendala, tantangan, hingga membuat Dr. Fleming putus asa dan bahkan hampir menghentikan penelitiannya untuk mengembangkan penicillin ini. Namun di tengah keputusasaan dari Dr. Fleming ini, ada dua orang dokter dan peneliti yang berasal dari Oxford University, yaitu Howard Florey dan juga Ernst Chain, yang membantu Dr. Fleming untuk mengembangkan penelitiannya untuk mengembangkan senyawa penicillin ini. Mereka kemudian membantu Dr. Fleming untuk bantu memurnikan senyawa penicillin ini dan dikembangkan menjadi antibiotik. Nah, kemudian antibiotik yang telah dikembangkan dan berhasil dikembangkan oleh mereka itu, akhirnya obat ini dapat digunakan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, banyak sekali penyakit yang bahkan mampu atau bisa disembuhkan oleh obat antibiotik penicillin yang telah dikembangkan ini, teman-teman. Seperti penyakit difteri, penyakit pneumonia, meningitis, gonore, gangren, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, kemudian Dr. Fleming pun mendapati bahwa jika antibiotik atau senyawa penicillin ini digunakan dalam dosis yang rendah dan digunakan dalam waktu yang singkat, maka penicillin dan antibiotik ini juga dapat mengakibatkan resistensi terhadap bakteri. Jadi, dia mengusulkan bahwa obat ini atau antibiotik ini harus digunakan dalam jumlah dan jangka waktu yang tepat agar tidak mengakibatkan resistensi terhadap bakteri. Nah, kemudian Dr. Fleming beserta dengan Florey dan juga Chain akhirnya mendapatkan penghargaan yaitu Nobel Prize in Medicine pada tahun 1945. Dan kemudian akhirnya pada tahun 1955 Dr. Fleming pun meninggal karena penyakit serangan jantung. Begitu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian cerita tentang Alexander Fleming, penemu antibiotik pertama di dunia yaitu penicillin. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini jika video ini menambah pengetahuan bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!